Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maulida Apriliani, mahasiswi UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 4 PAIL. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Randy Agraiza, yang kedua Zimraan Aprisa Pratama, yang ketiga Pertia Rizki, yang keempat Afifah Syahidah. Kali ini kami akan membuat video dengan materi bullying. Video ini dibuat sebagai bentuk tugas kelompok mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ghazali. Baik teman-teman, mari kita sama-sama simak videonya. Baik, di sini saya Pertia Rizki dengan NIM 20123002 akan menjelaskan pengertian bullying. Jadi, bullying atau perundungan merupakan suatu bentuk perilaku agresif yang diwujudkan dengan perlakuan secara tidak sopan dan penggunaan kekerasan atau paksaan untuk mempengaruhi orang lain, baik secara fisik, verbal, dan psikologis, yang dilakukan secara berulang atau berpotensi untuk terulang, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan dan kekuasaan. Fenomena bullying ini sudah ada sejak beberapa dekade yang lalu dan menjadi pusat perhatian dari para orang tua, para pendidik, psikologis, maupun pemerhati permasalahan anak dan remaja. Namun, demikian hingga kini, fenomena bullying di sekolah masih sering terjadi. Bullying adalah sebuah diksi yang sudah tidak asing di tengah kita. Bullying adalah sebuah tindakan dengan tujuan untuk menyakiti seseorang dengan cara individu ataupun kelompok, yang sasarannya tertuju pada fisik maupun psikologis, hingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Bahaya dari bullying ini adalah tindakan ini tidak memandang usia maupun keadaan. Korban bullying akan merasakan suatu ketidaknyamanan jangka pendek. Maka dampaknya adalah korban akan mengisolasi diri, merendahkan diri, dan menarik diri dari lingkungan. Dan efek jangka panjangnya adalah korban akan mengalami gangguan emosi dan perilaku negatif. Masalah psikologis yang parah seperti stres parah dan depresi, bahkan bisa melakukan perilaku bunuh diri. Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, sepanjang tahun 2023 terdapat 30 kasus bullying di sekolah. Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah 21 kasus. Sebanyak 80% kasus bullying pada tahun 2023 terjadi di sekolah yang dinaungi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan 20% di sekolah yang dinaungi Kementerian Agama. Dari 30 kasus perundungan sebanyak 2023, sebanyak 50% terjadi di jenjang SMP atau sederajat, 30% di jenjang SD atau sederajat, 10% di jenjang SMA atau sederajat, dan 10% di jenjang SMK atau sederajat. 2 kasus diantaranya memakan korban jiwa, yakni 1 kasus di SDN di Kabupaten Sukabumi dan 1 kasus di MTS di Blitar. Ketua Dewan Pakar FSGI mencatat ada 1 kasus perundungan di jenjang SD yang diduga menjadi salah satu pemicu korban bunuh diri. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari materi pertama, yaitu mengenai faktor-faktor bullying. Yang pertama itu ada faktor individu. Faktor individu ini berkaitan erat dengan kepribadian siswa yang pendiam atau biasa dikenal dengan istilah introvert. Dalam penelitian Satalina menyatakan bahwa kepribadian introvert lebih besar potensi menjadi korban bullying dibandingkan anak-anak yang memiliki kepribadian extrovert. Selain itu, menurut Fauzi, rendah juga dapat menyebabkan timbulnya perilaku menyimpang seperti merasa takut akan kegagalan sehingga tidak berani mencoba hal-hal baru, merasa diri tidak berharga, bodoh, dan hal-hal lainnya yang merendahkan dirinya. Hal ini tentunya memberikan peluang untuk para pelaku melakukan bullying. Yang kedua ada faktor keluarga. Keluarga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter anak, karena keluarga merupakan madrasah pertama bagi anak. Karakter yang terbentuk pada anak bergantung pada pola asuh yang diterapkan di keluarganya. Ada 2 bentuk pola asuh yang otoriter dengan bentuk kekerasan atau perilaku yang kasar pada seorang anak, dan pola asuh permisif, yakni dengan memberikan kebebasan pada seorang anak tanpa adanya batasan. Menurut Maria, pola asuh otoriter dan permisif cenderung menyebabkan tindakan bullying baik menjadi pelaku maupun korban bullying, karena memiliki self-esteem yang rendah dalam lingkungan pertemanan. Yang ketiga, faktor sekolah. Rahmanawati menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan tindakan bullying di lingkungan sekolah. Sebenarnya sekolah tidak mampu membentuk suasana psikologis
psikologis atau rasa aman dan nyaman bagi semua elemen. Masih kurangnya rasa empati dan kepekaan guru terhadap siswa, peraturan sekolah yang masih belum mengarah atau tegas dalam menangani tindakan bullying, sehingga tindakan tersebut tidak dapat dielakkan terjadi di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dapat dilakukan dengan pengawasan secara intensif, sehingga siswa tidak akan leluasa melakukan bullying. Sebab tindakan bullying yang terjadi di lingkungan pendidikan ini bisa merupakan diskriminasi, baik dari rekan sebaya karena kesenjangan ekonomi, ukuran, badan, dan lainnya. Yaitu ada faktor teman sebaya. Hasil penelitian Kusuma menunjukkan bahwa anak akan cenderung mencontoh perilaku temannya. Jika temannya memiliki kebiasaan melakukan kekerasan, maka dia juga akan melakukan hal yang sama karena ingin diterima oleh lingkungan tersebut, sehingga rela melakukan hal-hal yang menyimpang. Yaitu ada faktor media massa. Pada saat ini, pengaruh media tidak bisa dipungkiri, banyak tontonan-tontonan yang tidak pantas untuk anak-anak yang diselipkan dalam bentuk kartun ataupun game. Pada dasarnya, anak-anak usia 5-11 tahun rasa ingin tahu lebih tinggi, sehingga mereka cenderung mencoba apa yang mereka lihat. Menurut Fridiana, semakin sering anak itu menyaksikan tontonan yang berbau kekerasan, maka semakin besar pula potensi anak itu akan melakukan perilaku bullying. Tidak bisa dipungkiri saat ini, bahkan anak-anak yang masih balita sudah diberikan akses untuk menonton apapun yang mereka inginkan tanpa pengawasan dari orang dewasa. Hal ini akan memicu pembentukan psikologis anak yang keras seksual tontonannya. Pertama adalah cenderung memiliki sikap yang pendiam dan pemalu, atau biasanya di sekarang tuh bisa disebut adalah introvert. Yang kedua, memiliki kemampuan di bawah rata-rata. Yang ketiga, sering absen sekolah dengan alasan yang tidak jelas. Nah, selanjutnya adalah berperilaku aneh, seperti kayak tidak biasanya, kayak marah-marah tanpa sebab, mencoret-coret, dan seperti lain-lainnya. Nah, lalu selanjutnya adalah materi di fungsi sosial, di mana maksudnya itu adalah keadaan melaksanakan tanggung jawab saat yang dimiliki seseorang merasa akan kesulitan. Dan di fungsi sosial ini ditandai dengan individu yang tidak mampu melakukan beberapa hal sesuai dengan semestinya, merasa tidak puas dengan hal yang dilakukannya, dan merasa tidak menikmati aktivitas yang dilakukan. Hal ini dapat membuktikan korban bullying karena memiliki kelakuan buruk. Merasa tidak puas dengan hal yang dilakukannya, lalu merasa tidak menikmati aktivitasnya yang dilakukan. Hal seperti dapat merasa tidak puas dengan hal yang dilakukannya, lalu merasa tidak menikmatinya. Dan juga yang dilakukan hal ini dapat membuktikan korban bullying karena mengalami buruk pada masa lampau, mampu membuat dapat mencerminkan dirinya dengan hubungan antara pribadi atau interpersonal. Baik, selanjutnya gangguan kecemasan. Dampak lain dari bullying adalah munculnya rasa cemas berlebihan atau gangguan kecemasan. Kondisi ini membuat seseorang merasa khawatir secara berlebihan tanpa sebab yang jelas. Kecemasan ini dapat muncul sebagai respon terhadap rangsangan dari luar maupun dalam diri, memunculkan gejala emosional, fisik, kognitif, dan perilaku tertentu. Dampak negatif dari gangguan kecemasan ini bisa berupa mudah marah dan menunjukkan perilaku agresif. Aktivasi respon fight or flight atau melawan atau menghindar juga dapat memicu kecemasan pada korban bullying. Respon fight muncul sebagai bentuk perlindungan diri dari berbagai ancaman termasuk bullying. Akibatnya, tubuh melepaskan hormon adrenalin yang membuat seseorang lebih mudah bertindak agresif. Selanjutnya, insomnia. Insomnia terjadi saat seseorang sulit untuk tidur nyenyak dan merasa tidak nyaman pada malam hari. Tubuh manusia memiliki sistem kekebalan tubuh yang berperan dalam mengatur waktu tidur atau siklus tidur. Dalam otak, hormon sitokin berperan penting dalam membantu mengatur siklus tidur dengan memperlancar sinyal tidur. Ketika seseorang mengalami bullying, fungsi hormon sitokin
menjadi terganggu sehingga mempengaruhi siklus tidurnya. Hal ini terjadi karena hormon sitokin tidak dapat membantu mempermudah aliran darah menuju otak, sehingga korban bullying dapat mengalami insomnia. Nah, kesimpulan yang kita ambil adalah bullying adalah perilaku menyakiti orang lain secara sengaja dan berulang, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Tindakan ini dapat menyebabkan dampak serius bagi korban seperti kehilangan rasa percaya, stres, depresi, bahkan trauma yang berkepanjangan. Bullying juga menciptakan lingkungan yang tidak aman dan membuat seseorang merasa tertekan, tidak dihargai, bahkan dikucilkan. Oleh karena itu, bullying tidak boleh dianggap remeh. Kita harus lebih peka terhadap lingkungan sekitar, berani bersuara jika melihat tindakan yang tidak adil, dan saling mendukung satu sama lain. Membangun empati, rasa hormat, dan kepedulian adalah kunci untuk mencegah bullying dan menciptakan suasana yang sehat dan nyaman bagi semua orang.